Shalom warga kerajaan Allah. Sekarang saya sedang menuju ke Ungaran. Nah, saya baca nih komentar dari saudara-saudara kita yang ini nih ya. Jadi nanti komentarnya saya tunjukkan. Tapi dia mengomentari video saya yang ini. Ya, kita dengerin video aku ya, yang ini. Jadi karena saya udah beda akidah, saya nggak boleh ikut ngubur bapak saya. Jangankan ikut ngubur katanya, saya megang mayat bapak saya aja katanya haram. Segitunya gitu loh. Kakak saya, ibu saya sampai nyampein, Mbak lu nggak boleh ya ikut ke kuburan. Kata si kakak ini gitu. Iya mas, saya menghargai, dia diem aja. Jadi waktu dikubur tuh keluarga kan di depan, saya di belakang guys. Berduaan sama si email. Jadi kita di sini aja deh. Iya mbak, kita nggak boleh, biarin aja. Masa iya deh kita mau diusir-usir, udah nggak apa-apa. Saya di belakang sama anak saya, ikutin aja. Dia tetap ngeliatin aja. Saya bilang coba aja mau ngusir saya, sok ayo bikin malu aja diri sendiri. Saya pikir gitu guys. Bodoh amat gitu ya. Ini bapak saya juga kok. Saya tetap menghargai, jadi saya di belakang. Keluarga di depan, saya di belakang. Saya nggak nurut tuh, dia bilang katanya nggak boleh. Saya ikutin aja. Sampai akhirnya udah dikubur ya, si kakak yang ngajarin ini. Itu kan badaniah dia gitu. Saya liatin aja gitu. Gak boleh sampai deket-deket kuburan gitu. Saya deketin sengaja. Dia mau maki saya, ayo sok aja gitu. Biarin aja. Kan keluarga semua, ayo ini taburin bunga satu demi satu. Saya nggak dipanggil, saya mojok sendiri, saya maju sendiri, saya taburin bunga. Dia mau usir saya. Itu kan hanya formalitas kita menaburkan bunga. Jadi meskipun dilarang karena katanya saya beda akidah, saya tetap ikut nguburin bapak saya. Tapi tahu gak apa yang terjadi? Sudah pulang beberapa hari setelah itu, ya keluarga masih mengalami duka lah ya. Nah biasanya kalau orang meninggal itu kan keluarga tuh masih merasakan gitu ya. Atau tiba-tiba ada yang ketemu gitu. Contoh nih waktu dulu nih nenek saya meninggal waktu saya masih kecil. Nenek saya tuh hari udah meninggal, ya udah dikubur. Malam itu tetangga saya jelas banget ngobrol sama nenek saya depan rumah. Nenek ngapain di depan rumah? Kok belum tidur? Iya nih masih, itu jelas. Besoknya cerita sama ibu saya, Bu, emang nenek udah meninggal? Kapan? Udah kemarin udah dikubur. Loh, tadi malam saya ngomong sama nenek lu di depan sini di rumah ini. Coba. Dan biasanya kan suka begitu. Atau ya yang lainnya. Ini adik saya nih sama saudara ngomongin, kok kita nggak pernah ada yang nemuin ya bapak ya gitu. Udah iseng banget adik saya nanyain gitu. Nah, habis bapak saya meninggal tuh ada, kalau aku lupa meninggalnya hari apa, tapi yang pasti di tengah minggu, dan akhirnya datang di hari Minggu saya pergi ke gereja. Selama bapak saya meninggal saya tidak menangis karena saya merasa sudah siap dan sudah tahu bapak saya pulang kemana. Tapi di gereja saya menangis. Saya ingat sekali. Saya nangis luar biasa. Saya masih tidak yakin di mana bapak saya. Sewaktu saya di gereja saya berdoa pada saat worship, saya bilang, ya Tuhan, kemana bapak saya tuh? Ya Tuhanku, kemana bapak saya? Saya masih gak yakin bapak saya tuh bersama Yesus. Saya nangis beberapa lagu terus. Saya tanya ke Tuhan, bapak saya bagaimana kabar Tuhan? Bagaimanakah nasibnya Tuhan? Tolong saya. Dan apa yang terjadi? Waktu saya menangis benar sejadi-jadinya karena saya merasa bapak saya nasibnya seperti apa. Waktu saya melek di mimbar, itu kan para worship dan para worship dan WL, tapi saya tidak lihat itu loh. Yang saya lihat Tuhan Yesus sedang merangkul sebelah kanannya bapak saya. Dua-duanya memakai baju putih yang bersinar. Dan dia berkata, anakku, bapakmu sudah bersama aku.
Dan bapak saya hanya tersenyum. Waktu saya lihat itu, saya langsung berhenti nangis. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saya makin yakin, bapak saya terima Yesus sebelum masa akhir hidupnya. Haleluya. 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 Itulah yang terjadi sama bapak saya. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang tidak bisa saya elakkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi saya katakan dengan yakin, Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Walaupun secara pribadi saya masih takut mengakui. Tapi karena saya waktu itu pindah tinggal di Bali, saya mendapatkan komunitas yang lebih banyak orang-orang baru kan. Jadi saya merasa, ya saya jadi diri saya gitu. Karena saya berpikir saya kan sudah tidak lagi bertemu dengan teman-teman lama saya gitu. Tidak perlu saya tutupi kalau saya menjadi orang Kristen katanya. Waktu saya di Bali, ya udah saya dengan diri saya padanya. Dan terjadilah peristiwa yang lebih besar lagi di tahun 2016. Ini adalah tanggapan yang saya bicarakan tadi di depan ya teman-teman. Dan ini tanggapan saya Bapak ini ya. Jadi ini adalah video tanggapan beliau atas video saya yang saya bercerita bagaimana waktu almarhum bapak saya meninggal dan saya tidak boleh menyentuh mayatnya sekalipun karena dianggap saya sudah berbeda akidah. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelumnya saya mau menyapa dulu semua warga kota Semarang. Saya sejak Rabu malam sudah ada di kota Semarang. Puji Tuhan, mengucap syukur saya ada di kota Semarang. Pelayanan mandiri ini yang kami lakukan bersama Ana Sherly, semuanya itu hanya bergantung dan mengandalkan Tuhan Yesus ya. Meskipun ada beberapa gereja yang mengundang kami memang tidak mematokkan mereka untuk membiayai kami. Karena kami percaya kami hadir dan datang kemari itu semua karena Tuhan yang meminta kami datang kemari ya. Jadi ini adalah penginjilan mandiri kami, di mana apapun yang kami lakukan semuanya serba mandiri ya. Semuanya itu Tuhan yang memberkati kami. Tak ayal kami kehabisan bensin dan kami hanya bisa berdoa kiranya Tuhan bisa kirim orang-orang baik untuk bisa memenuhi perjalanan kami. Puji Tuhan. Baik, yang pasti buat semua yang ada di kota Semarang, ayo DM saya yang mau berjumpa dan yang mau berdoa bersama dengan saya atau ada yang mau konseling langsung dan didoakan. Oke, kita lanjut kepada si Bapak ya. Bapak bilang begini, boleh, nggak apa-apa. Nah, maksudnya itu nggak apa-apa menyentuh mayatnya. Cuma doanya mungkin yang tidak diterima, soalnya kan beda agama. Nah, ini menarik untuk kita bahas ya. Karena bicara sekali lagi saya katakan agama. Itulah yang membentengi kami. Nah, kalau mungkin di agama yang disebutkan tadi, doa yang berbeda agama dan keyakinan tidak bisa diterima oleh Tuhan dengan berbeda agama itu. Menarik dan luar biasanya di dalam kekristenan, halo Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam kekristenan Tuhan kami dalam nama Yesus tidak melihat agama kami, tidak melihat agama manapun saat dia mau mendoakan seseorang. Misalnya ibu saya masih berbeda akidah dengan saya, tetapi doanya untuk saya pasti nyampe ya, pasti Tuhan dengar dan Tuhan lakukan. Terima, Tuhan terima, Tuhan kabulkan, sudah pasti ya. Di saat ada doa yang akan dikabulkan Tuhan, ada doa yang kata Tuhan tunggu, atau ada doa yang memang tidak Tuhan kabulkan. Jadi luar biasanya di dalam kekristenan kita berdoa tidak ada batasan agama. Karena apa? Kristus Yesus melihat hati, bukan melihat agama. Maaf, surga Yesus itu tidak melihat agama ya. Surga Yesus, hati Yesus, dan seluruh kebaikan Tuhan Yesus tidak memandang manusia itu apa agamanya.
Mana buktinya Kak? Kalau ngomong harus sesuai Bible, harus sesuai Alkitab. Baik, kita buka di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, menceritakan seorang tentara Romawi yang tidak beragama Kristen atau bukan orang Yahudi, tetapi dia melakukan dengan sungguh-sungguh berdoa ya untuk kebaikan umat ya pada saat itu, untuk kebaikan teman-temannya, dan melakukan persembahan-persembahan untuk Tuhan walaupun dia tidak beragama Kristen ataupun agama Yahudi pada saat itu. Tapi Tuhan menerima doanya yang tulus dari hatinya. Bukan kata saya, ini kata Alkitab. Mari kita baca bersama Bapak Ibu Saudara ya. Karena gelap saya harus ke terang. Padahal udah pakai kacamata ini teman-teman ya. Kita ke pintu. Saya sekarang tinggal di rumah salah satu pengerja ya. Oke, kita buka Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan 4 Bapak Ibu. Petrus dan Cornelius dengan perikopnya. Ayat pertama, di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Ingat, umat Yahudi ya, berarti umat Yahudi adalah umat Kristen mula-mula ya. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat ketiga, dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya, kepada Cornelius, seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, kepada Cornelius Bapak Ibu. Ayat yang keempat, ini gongnya. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Ya, maksudnya tuh bukan kepada malaikat ya Tuhan, tapi dia berpikir ada apa ini Tuhan? Oke. Lalu jawab si malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadi jelas di sini Cornelius bukan orang Kristen. Karena apa? Karena dia tidak mengakui dan saat itu dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Tetapi dia pada saat itu juga beragama Bapak Ibu Saudara. Dia beragama, dia takut akan Tuhan dan Allahnya. Namun belum mengenal Kristus Yesus dan belum mau mengakui ya, atau belum mengenal Kristus Yesus, berarti bukan orang Kristen. Tetapi doa dengan sungguh-sungguh berarti berbeda keyakinan atau berbeda agama. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan tetap memberi dengan sungguh-sungguh. Lantas apakah lintas agama ini Tuhan tidak menerima? Apa kata malaikat? Semua doamu dan semua apa yang kau sedekahkan sudah naik ke pelataran surga dan Tuhan menerima. Haleluya. Itulah yang membedakan kami orang-orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Apapun agamamu, Tuhan tidak lihat, tapi Tuhan lihat hatimu untuk memberi dan mendoakan. Hanya saja perbedaannya, ada nilai lebih atau plus pada saat kita atau kamu percaya Yesus adalah Tuhan. Karena pada saat setiap orang yang berdoa di dalam nama Yesus, ada nilai yang luar biasa. Bagaimana kita mendapatkan prioritas yang luar biasa saat kita berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.